Back to my video. And the next material I have analyzing consumer markets and business markets. Kita mau bahas lagi dan lagi, introduce faktornya apa saja, segi psikologi konsumen, teori Maslow, buyer's tax, and summarize. Langsung saja ke materi. Yang pertama, kita mau tahu dulu untuk pengertiannya. Pemahaman perilaku konsumen adalah dasar dari keberhasilan pemasaran karena keputusan pembelian dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi, materi ini yang mau kita bahas itu menyampaikan ini tuh adalah perilakunya konsumen. Berarti konsumen ke kita kan, ke marketer ya. Karena ini sebagai dasarnya kita sebagai marketer buat keberhasilan pemasaran dari keputusan di orang itu yang beli itu. Karena kan banyak faktor tuh, karena dia beli itu tergantung gitu loh, banyak faktor buat dia beli gitu. Langsung untuk faktor-faktornya itu ada yang namanya di bagian model perilaku konsumen yang perlu kita perhatikan ya kan, karena itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu adanya faktor budaya, nilai, tradisi, gaya hidup gitu. Terus yang kedua ada faktor sosialnya, keluarga, kelompok referensi, dan status sosial. Terus ada faktor pribadi, berdasarkan usia, pekerjaan, ekonomi, kepribadian, dan gaya hidup. Maksud ketiganya ini adalah, inilah faktor-faktor yang buat si orang yang beli ke produk kita gitu. Entah dia masuknya ke golongan apa, tapi kita bisa perhatikan melalui hal itu. Contohnya kalau faktor pribadi, berdasarkan usia, ya berarti dia menyesuaikan. Kayak misalkan nih parfum diterbitkan, kita kasih tagline, kita kasih batas usia, ya jadi dia menyesuaikan gitu. Makanya dia orang yang beli itu berdasarkan usia gitu. Kalau sesuai kepribadian, ya karena suka lah dia mau beli itu. Terus ada segi psikologi konsumen, di mana itu mencakup kebutuhan, berarti urgent dong kalau kebutuhan. Terus motivasi dia pengen beli gitu loh, beli produk itu tuh berdasarkan apa gitu, persepsi, emosi, dan memori yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ya keputusan dia membeli barang itu tuh karena apa gitu loh, karena itu psikologinya. Terus ada pun berkaitan dengan teori Maslow yang menyambungkan ke kita untuk menganalisis konsumer gitu. Teori Maslow ini membantu kita sebagai marketer buat paham kenapa orang itu beli gitu. Bukan hanya apa yang dia beli gitu loh, tapi kenapa orang itu beli, kita harus tahu. Bukan kita tahu orang itu beli gitu, tapi kenapa gitu. Pembelian bisa didorong oleh kebutuhan dasar yang urgent aja gitu. Terus atau sosialnya dia, atau emang aktualisasi diri gitu. Ada prosesnya ya, tahapan pembelian. Para pembeli itu ya, konsumer itu tuh punya tahapan loh, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk membeli itu gitu kan. Pengakuan masalah gitu. Yang pertama itu pengakuan masalah gitu. Ya masalahnya apa? Oh solusinya aku beli ini karena aku masalahnya ini gitu. Terus pencarian informasi gitu. Sebelum dia beli kan pasti dia research dulu, cari tahu ini produknya gimana, terus dia memilih untuk membeli. Terus evaluasi alternatif gitu. Bisa loh kalau misalkan kayak kita cek-cek di Shopee lah contohnya. Ada kan kita lihat thread-threadnya gitu, bisa nih jadi pertimbangan buat kita jadi beli atau enggak beli gitu. Keputusan pembelian ya, tahapan yang keempat, keputusan pembelian karena udah berdasarkan faktor-faktor tadi. Terus yang terakhir review dari kita, kan kita udah dapet barangnya nih. Kalau kita beli barang ya udah kita review gitu kan. Ini bisa jadi bahan masukan buat marketer gitu kan, dengan berbentuk kepuasan, ulasan, or anything. Terus hal-hal yang bisa disummarize, yang disimpulkan dari analyzing consumer markets and business markets itu adalah pemasar ya harus memahami siapa, apa,
terus bagaimana dan mengapa konsumen itu beli gitu. Biar bisa kita nawarin nilai yang tepat dan membangun hubungan jangka panjang. Jadi jangan kayak, kan musimnya FOMO nih, kalau udah nggak musim terus nggak beli lagi. Jadi perhatikan hal-hal yang sedemikian rupa sehingga jangka waktunya tuh panjang, selalu menjadi kebutuhan untuk terus dibeli. Maybe that's all. Thank you.